Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik mahasiswa semua. Hari ini kuliah Ektan, pertemuan ke-8. Selanjutnya sampai 14 akan dipandu oleh saya. Lanjutkan dari materi yang sebelumnya, kita akan bahas itu banyak tentang lingkungan, sumber daya, dan hubungan antara keduanya. Dan hari ini kita akan bahas dulu nih, apa bedanya lingkungan, apa bedanya sumber daya. Oke, kita langsung masuk ke materi ya. Oke, jadi lingkungan itu dibedakan menjadi dua macam gitu ya. Kondisi lingkungan itu akan mengendalikan bagaimana pemanfaatan sumber daya. Jadi kondisi lingkungan itu akan mempengaruhi bagaimana sumber daya itu dimanfaatkan oleh tanaman. Dan lingkungan sendiri itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Ya, mungkin ini udah familiar sekali ya istilah abiotik dan biotik. Abiotik jelas sesuatu yang tidak hidup, dan biotik adalah sesuatu yang hidup. Entah itu berpengaruh positif maupun negatif. Gitu ya. Nah, sumber daya itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam itu, di dalam alam, yang terkandung di dalam alam, yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Jadi, yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman itu disebut sumber daya. Nah, nanti bagaimana tanaman itu mendapatkan seluruh sumber daya yang ada di alam akan dipengaruhi bagaimana kondisi lingkungan tadi. Jadi entah itu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Seperti itu tuh ya. Seperti itu konsepnya. Nah, kondisi lingkungan merujuk pada kondisi biotik maupun abiotik yang mempengaruhi tingkat dan efisiensi di mana tanaman akan mengambil atau melepaskan sumber daya. Jadi tanaman itu kan untuk tumbuh dan berkembang itu akan mengambil sumber daya. Nah, sumber daya itu adalah semua hal yang dimanfaatkan diserap tanaman untuk tumbuh dan berkembang, kemudian bereproduksi untuk menghasilkan suatu produk. Gitu ya. Produknya entah apa itu. Setiap tanaman punya produk yang berbeda-beda. Ada yang produk daunnya, bijinya, benihnya, kayunya, itu setiap tanaman beda-beda. Intinya untuk tumbuh dan berkembang dan nanti hasilnya apa gitu. Berdasarkan pemanfaatan sumber daya yang tanaman ambil gitu ya. Nah, nanti seperti yang saya jelaskan sebelumnya akan dipengaruhi bagaimana pengambilannya, pemanfaatannya itu akan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang ada di sekitar tanaman. Oke, nah ini ada gambaran bagaimana pengaruh kondisi lingkungan terhadap seberapa besar sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Ya. Oke, dari gambar ini kita bisa jelaskan ya. Kita jelaskan dari bagaimana kondisi mataharinya. Oke, karena posisi matahari terhadap bumi adalah relatif tetap ya, tidak berubah banyak walaupun tetap ada perubahan, tapi perubahannya sedikit ya. Jadi kita bahas paling mudah dari gambar ini dengan melihat sesuatu yang stuck, sesuatu yang tetap, yaitu matahari. Kita bedakan sisi kiri, ini sisi kirinya saya ya. Dan ini kanan. Berdasarkan kondisi mataharinya kita bisa lihat ya, di sini mataharinya full. Jadi mungkin kalau kita bisa lihat langit itu langitnya warnanya biru terang gitu ya, jadi tidak ada awannya. Kemudian di sini yang berawan atau entah itu awan berwarna putih atau yang awan mendung seperti ya. Pokoknya kondisinya berawan, ada awannya. Gitu ya. Dengan ini biru cerah. Sehingga secara logika sesuatu yang tertutup maka ada yang terhalang. Jadi di sini adalah full sunlight,
bukan sunlight sabun cuci piring ya. Jadi ini full sinar matahari, kemudian di sini ada matahari yang terhambat, gitu ya. Jadi lebih rendah light-nya. Oke. Ini karena kondisinya panas ya, kita tahu ya, antara kita berdiri di bawah langit yang terik dan langit yang berawan itu akan beda. Di langit yang terang ini yang cerah begitu, cerah berbinar gitu ya, maka suhunya akan lebih panas. Gitu. Itu bahkan bisa sampai mengalami pusing pening seperti kalau berdiri di tempat yang cahayanya full. Kemudian di sini karena lebih rendah sunlight-nya, sinar mataharinya, itu maka pengaruh suhunya menjadi turun. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian karena suhunya panas, kita tahu ya, karena suhunya panas, maka titik-titik air yang ada di udara itu akan menguap. Ya, lebih banyak yang menguap. Ya, masih ada sisanya, tapi lebih banyak yang menguap di titik-titik air yang di udara. Maka humidity-nya akan menjadi rendah. Kelembapannya akan lebih rendah. Karena titik-titik air yang ada di udara, di atmosfer itu akan lebih rendah karena menguap gitu ya. Nah, di sini karena suhunya rendah, maka titik-titik air yang ada di udara itu lebih tinggi. Jadi humidity-nya lebih tinggi ya. Nah, kemudian di sini biasanya ini ada angin ya, di sini ada faktor angin. Karena ada suhunya tinggi, biasanya itu akan mempengaruhi perbedaan tekanan udara yang signifikan, gitu ya. Karena dipengaruhi oleh humidity juga yang rendah. Nah, akan mempengaruhi tingkat angin. Itu ya, kayak seperti di tepi pantai dan pegunungan misalkan ya. Di pegunungan bukan di puncak gunung ya. Kalau puncak gunung beda lagi ya. Misalkan kayak di Purwokerto sama di pinggir pantai, misalkan Cilacap misalkan ya. Kalau kalian di pinggir pantai itu kan entah siang entah malam itu akan anginnya akan lebih tinggi karena ada suhu panas akan menimbulkan suatu tekanan udara yang jadi perbedaan tekanan udaranya lebih besar gitu ya. Maka anginnya menjadi lebih tinggi. Nah, di sini karena tekanan udaranya lebih stabil gitu ya. Anginnya jadi lebih sepoi-sepoi gitu ya. Kecepatan anginnya lebih rendah. Nah, kondisi tersebut akan mempengaruhi tingkat evaporasi tanaman. Sebenarnya evapotranspirasi ya, entah itu tanah, entah itu tanaman. Nah, tanaman itu kan memanfaatkan itu salah satu sumber dayanya air. Nah, sumber daya misalkan dimanfaatkan nih, sudah berhasil diserap oleh tanaman. Karena misalkan di sini kan kondisinya panas gitu, tingkat penguapannya tinggi, jadi evaporasinya lebih tinggi, transpirasinya akan menjadi lebih tinggi. Evapotranspirasi. Jadi ini kan tanaman ya. Di sini juga kan penguapannya juga lebih tinggi. Daratannya penguapannya otomatis lebih tinggi lagi di sini. Nah, kondisi seperti ini karena evapotranspirasinya tinggi itu akan menginisiasi tanaman akan terus-menerus menyerap air. Ya, jadi karena kan gini, saat kalian minum, terus kalian berolahraga, kemudian minum lagi, olahraga lagi. Jadi saat kita antara yang gini deh, kita bandingkan antara saat kita minum 1 gelas sama orang minum 1 gelas, sudah minum kemudian ditempatkan di tempat yang berbeda. Satu di tempat AC, satu di tengah lapangan. Ya. Saat orang yang di tengah lapangan itu kan akan lebih cepat haus, ya. Maka dia akan minum lagi. Ya. Sedangkan orang yang dimasukkan ke dalam ruangan AC karena itu dingin, bukannya ingin minum, malah misalkan ingin buang air kecil, ya kan? Dia tidak terinisiasi untuk minum. Nah,
Di kondisi yang ini akan menginisiasi tanaman untuk terus menyerap air karena air yang ada di dalam tubuh tanaman di sini itu terus hilang. Jadi saya harus menyerap air lagi, menyerap air lagi. Nah, kemudian yang di sini itu seperti orang yang dimasukkan tempat AC tadi ya. Karena tidak ada penguapan, ya udah tingkat tekanan air yang ada di dalam tanaman akan tetap relatif tetap, walaupun tetap ada penguapan, tapi lebih lambat. Jadi penyerapan air oleh tanaman akan menjadi lebih lambat pula. Nah, ini menggambarkan bagaimana tingkat pemanfaatan sumber daya, ini air ya, pemanfaatan sumber daya air oleh tanaman dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitarnya. Di sini penyerapan airnya lebih tinggi ya karena panas. Karena harus diserap, karena tekanan air yang di dalam sel tanaman itu sudah turun, jadi harus diserap lagi, nyerap lagi. Di bawah nyerap, atas nguap, di bawah nyerap, atas nguap, seperti itu ya, kalau kondisi panas seperti itu. Kalau di sini sebaliknya. Jadi itu menggambarkan bagaimana lingkungan mempengaruhi penyerapan air, bahkan sekresinya, gitu ya. Misalkan nih kalau di sini saya gambarkan sekresi, jadi ada yang dikeluarkan. Tanaman-tanaman yang ditanam di lereng gunung misalkan, itu kalau pagi hari itu biasanya akan mengeluarkan air, mungkin istilahnya gutasi. Itu bentuk sekresi dari kelebihan air, karena suhunya rendah, humidity-nya tinggi. Jadi tekanan airnya itu justru terus meningkat gitu. Kalau meningkatnya tidak dikendalikan, terus meningkat justru akan membuat dinding sel tanaman tidak kuat, malah pecah. Nah, ya kan, untuk menanggulangi itu, tanaman ini punya otak sendiri untuk mengeluarkan cairan tersebut dalam bentuk gutasi. Seperti itu. Itu ya, itu gambaran lingkungan mempengaruhi bagaimana tanaman memanfaatkan, menyerap maupun melepas sumber. Nah, ini menggambarkan faktor lingkungannya. Ada saat lingkungan itu tidak mendukung, misalkan, itu akan muncul yang namanya stressing. Jadi stres. Jadi kayak ya seperti manusia aja ya, kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan manusia pasti stres, gitu ya. Tugas menumpuk itu pasti stres. Gitu. Nah, tingkat stres ini akan berbeda-beda setiap jenis tanamannya. Seperti manusia misalkan, dikasih tugas 10 antara satu orang dengan orang yang lainnya, tingkat stresnya beda. Untuk satu orang, misalkan satu orang A, santai tugas 10 gitu, saya kerjain gampang. Satu, beda lagi. Wah, saya udah stres tugas 5 aja, sudah pusing stres gitu. Tanaman itu pun demikian. Misalkan stressing itu kan banyak macamnya. Misalkan stres suhu, kemudian stres kekeringan, air itu ya. Pokoknya segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syarat tumbuh dari suatu jenis tanaman itu disebut kondisi yang stres. Nah, tingkatannya akan berbeda-beda. Misalkan ya, stres salin, gitu ya. Misalkan kandungan salinitasnya itu mungkin sudah, misalkan NaCl-nya misalkan ya kan menyebabkan garam ya, itu di tanah air itu misalkan sudah 10%. Misalkan ditanami 2 jenis tanaman yang berbeda. Itu ada tanaman kedelai, mungkin satunya tanaman jarak nanti beda jenisnya. Tanaman misalkan tanaman tahunan, satunya jarak, satu tanaman kedelai. Misalkan. Itu kan jauh banget ya. Itu sama-sama di tempat yang sama, salinitasnya sama, bisa jadi tanaman jarak dia tumbuh. Tapi tanaman kedelai tidak tumbuh. Jadi tingkat stres setiap tanaman itu berbeda-beda. Karena memang syarat tumbuh dari setiap tanaman itu beda-beda. Nah, nanti juga ada kalau dalam stres itu mekanisme adaptasi itu juga ada. Tapi juga
tingkat adaptasinya juga tetap ada batasnya. Ada batasan di mana suatu tanaman itu memang sudah tidak bisa mentolerir suatu kondisi, makanya dia akan mati. Tetap segala sesuatunya ada batasannya. Itu ya. Nah, misalkan kalau gambaran batasan ya, misalkan tanaman kedelai itu tumbuh optimal suhu misalkan 27. Pasti di dalam data itu ada suhu maksimal dan suhu minimal. Misalkan suhu minimalnya adalah 20, maksimalnya 30. Nah, itu kan ada, kan tadi 27 optimalnya. Saat suhunya misalkan menjadi 24 misalnya, itu kan lebih rendah. Itu tanaman pasti ada mekanisme adaptasi, masih bisa beradaptasi dengan berbagai cara. Gitu ya. Tapi kalau suhunya sudah 40, misalkan sudah sangat panas, itu bisa jadi tanaman itu sudah tidak dapat mentolerir kondisi tersebut. Sudah terlalu panas, penguapannya terlalu tinggi, penguapan terlalu tinggi kemungkinan kan panas biasanya kalau di Indonesia ya, itu kering ya, masa kering, susah air berarti kan, udah kondisinya panas, susah air, maka tanaman ya sudah mati gitu. Jadi tanaman pasti ada batasannya. Nah, pengaruh itu nanti dipengaruhi oleh bagaimana gen setiap tanaman. Jika setiap tanaman punya gen masing-masing ya. Kemudian nanti juga akan mempengaruhi, jadi stres itu akan mempengaruhi bagaimana ekspresi gennya. Gitu. Kadang stres itu membuat gen itu tidak aktif atau mengalami suatu perubahan. Jadi munculnya jadi beda misalkan ya. Harusnya karena kondisinya terlalu panas, daunnya menjadi lebih kecil lagi gitu ya untuk mengurangi penguapan gitu ya. Itu suatu mekanisme adaptasi. Harusnya kan misalkan lebarnya totalnya biasanya mungkin 20 cm misalkan. Wah, karena terlalu panas tanaman punya mekanisme adaptasi nih untuk mengurangi luas daunnya. Secara gen itu kan pasti ada perubahan karena harusnya 20. Jadi harus berkurang. Itu ekspresinya, fenotipnya berbeda. Jadi ekspresi gen itu kan bisa disebut sebagai fenotip ya. Jadi tampilan tanaman itu kan berubah karena stres ini. Ya. Entah itu akan lebih jadi ukurannya akan lebih atau akan menjadi lebih berkurang seperti itu. Kemudian seluler metabolisme, jadi metabolismenya bisa lebih cepat atau menjadi lebih lambat. Gitu. Nah, karena gas ekspresinya berubah, metabolisme berubah, pasti pertumbuhannya akan menjadi berbeda dari normalnya. Nah, karena pertumbuhannya berbeda, ya nanti akan mengaruhi ke hasil seperti itu dulu. Maksudnya yang di sini itu seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini intinya bagaimana faktor iklim mempengaruhi pertumbuhan tanaman sebenarnya ya. Nah, ini ada faktor-faktor pengendali iklim ya. Ini banyak, ada cahaya matahari, ada angin, gitu ya. Ini di dalamnya ada unsur-unsur iklim. Ya. Nah, unsur iklim ini akan mempengaruhi bagaimana iklim makronya. Nah, iklim makro ya guys. Cuaca ya, gitu ya. Iklim makro itu cuaca, gitu ya. Cuacanya itu kan nanti ada mendung, kemudian terang, atau nanti berangin, atau berawan, seperti itu. Ini akan mempengaruhi bagaimana yang pertama paling dipengaruhi adalah iklim mikro dari tanamannya. Nah, iklim mikro itu nanti ada suhu, ada kelembapan, ya, macam-macam lah ya, itu seperti itu. Itu adalah termasuk iklim mikro, gitu ya. Nah, iklim mikro ini nanti akan mempengaruhi bagaimana pertumbuhan hama dan penyakit tanaman. Misalkan ya, kalau suhu, misalkan nih, ada suatu jenis hama, misalkan itu ulat penghirek biji gitu. Itu di tanaman kedelai itu yang paling terkenal. Jadi dia akan hanya muncul pada musim-musim tertentu. Gitu.
Itu karena dipengaruhi oleh iklim tadi. Dia akan mengalami ledakan atau jumlah yang banyak itu pada bulan-bulan tertentu. Nah, itu biasanya petani itu akan mensiasatinya dengan bagaimana caranya bulan tersebut itu sudah panen atau baru mau tanam. Seperti itu. Jadi belum ada bijinya. Itu akan mempengaruhi gitu ya. Nah, misalkan kalau lagi hujan itu lagi suhunya rendah, kemudian kelembapannya tinggi, itu biasanya akan lebih banyak muncul patogennya dibandingkan hamanya. Misal kalau cuaca panas seperti ini akan lebih muncul banyak itu hamanya. Itu kan kalau seperti bakteri dan jamur itu kan lebih responsif terhadap suhu panas ya. Gitu. Jadi mudah mati kalau suhu panas gitu. Jadi makanya kalau lagi cuaca panas itu angka patogen itu akan lebih rendah gitu. Apalagi kalau kelembapannya juga rendah itu makin akan menurun patogennya. Tapi yang banyak itu biasanya hamanya. Seperti itu ya. Tanah juga akan mengaruhi biasanya itu ke air. Ya, air itu akan sangat mempengaruhi mikro. Nah, kondisi tersebut nantinya akan mempengaruhi kondisi tanaman. Apa kondisi apa yang dipengaruhi? Ya jelas pertumbuhan dan perkembangan. Nah, bagaimana kualitas pertumbuhan dan perkembangannya nanti itu akan mempengaruhi bagaimana panennya atau hasil yang dihasilkan oleh tanaman. Entah itu jumlah atau secara mutu. Ya. Maksudnya normalnya misalkan misalkan ya kalau padi ya. Kalau di panennya masa panen itu banyak hujan, itu kan banyak tanaman padi yang rebah ya. Tetap ada hasil panennya, perkembangan justru mungkin baik ya sebelumnya. Tapi pada saat panen itu kan dia dibutuhkan airnya sedikit ya. Nah, itu hujan lebat misalnya. Terus sampai banjir atau tanamannya menjadi rebah. Itu kan sebenarnya iklim itu mengaruhi hari itu saja, tapi akan bisa mempengaruhi hasil panennya. Misalkan ya, jumlah boleh banyak. Misalkan. Bisa jumlah panennya boleh sama. Tapi mutunya bisa rendah karena tanaman itu sudah terendam air. Makanya mutunya jadi tidak baik. Banyak menirannya gitu. Kalau istilah itu banyak beras-beras yang pecah karena itu biji padinya itu terendam oleh air. Kemudian warna menjadi tidak cantik. Biasanya itu warnanya kehitaman atau coklatan gitu ya. Kemudian saat digiling atau dipecah gabah itu akan menjadi menir itu. Jadi ukuran bijinya itu menjadi kecil-kecil gitu ya. Hancur seperti itu ya. Kayak nggak cantik gitu ya istilahnya. Jumlah boleh banyak tapi mutunya jelek. Seperti itu. Nah, ini ada dua kondisi ya. Ini ada kondisi stres yang akan mempengaruhi pertumbuhan, yaitu dengan menurunkan kualitasnya. Kemudian ada biostimulan, itu yang kehadirannya akan menstimulus atau meningkatkan pertumbuhan tanaman. Ini ada di permukaan tanah dan ini ada di dalam risosfer. Ya, stres banyak ya, panas, dingin, gitu ya, pasti akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kemudian di bagian tanah, entah itu salinitas, entah itu banjir, ya, atau kekeringan, itu adalah bentuk dari stres abiotik. Kemudian ada logam berat, ini jenis logam beratnya. Misalkan ada CD, PB, misalkan ya, itu logam berat. Itu kan mempengaruhi tanaman. Nah, misalkan ini itu ada semuanya ada batas ambangnya. Batas ambang tolerir dan batas ambang maksimal tanaman itu bisa hidup. Misalkan heavy metal logam berat misalkan ya. Di tanah itu ada logam beratnya. Tapi itu ada batasan ppm-nya, itu tanaman itu bisa sampai mati misalkan. Misalkan tanah-tanah sawah sekarang ya, itu dengan pemberian pupuk yang tinggi, kemudian penggunaan pestisida, pasti heavy metalnya itu tinggi. Tapi tanaman padi bisa hidup. Berarti
itu masih dalam batas ambang di mana tanaman itu masih bisa tumbuh dan berkembang. Nah, tapi masalahnya untuk kesehatan sebenarnya tidak baik. Gitu. Biasanya saat heavy metal itu diserap oleh tanaman, misalkan diserap oleh tanaman ya, itu biasanya akan disimpan di bagian tanaman. Nah, takutnya itu akan termakan oleh kita, gitu. Itu bahayanya sebenarnya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ya. Ini ada biostimulan. Jadi kalau biostimulan itu ini yang akan menstimulus pertumbuhan tanaman. Jadi memacu pertumbuhan tanaman lebih tinggi lagi, gitu ya. Itu ada macam-macam, ada alga ekstrak. Alga ekstrak itu di sini biasanya adalah sumber N, gitu ya. Dan ada tambahan-tambahan protein yang lain. Dan ada ZPT, itu juga biostimulan. Kemudian, tapi ZPT yang berasal dari alami, itu kan dari bio ya. Misalkan ada ZPT yang pakai air kelapa dan air bawang merah, ekstrak bawang merah, itu udah masuk dalam biostimulan. Karena itu berasal dari bahan alam ya. Tapi kalau ZPT-nya dari bahan kimia itu dia memang stimulan, tapi bukan biostimulan. Kemudian ini ada yang di dalam tanah itu biasanya ada sel mikroorganisme. Ya, kemudian ada humus. Humus ini bisa kita tambahkan itu dalam organik ya. Kita bisa tambahkan lagi. Nah, ini sel mikroorganisme itu biasanya PGPR atau PGPF. Gitu ya. Jadi antara Rhizobacterium dan fungi gitu ya, atau jamur. Nah, ini jenis-jenis stres ya yang dapat dialami oleh tanaman ya. Ada kekeringan, banjir, ada salinitas, itu ada mineral yang terlalu rendah, ada terlalu tinggi sinar matahari, bagaimana pokoknya sesuatu yang tidak sesuai dengan cara tumbuh tanaman tersebut itu menjadi stres. Tapi belum tentu untuk stres untuk tanaman yang lainnya. Misalkan flooding ya, jadi banjir misalkan airnya banyak. Untuk tanaman padi itu kan memang dibutuhkan air yang lebih banyak ya. Walaupun itu bukan tipe banjir ya, tapi itu kan eh, pengenangan, sudah ada pengenangan. Tapi pengenangan itu bisa menjadi stres untuk tanaman kedelai. Untuk tanaman padi itu bukan stres, pengenangan. Tapi untuk tanaman kedelai itu menjadi satu stres. Seperti itu ya. Jadi stressing ini akan berlaku untuk setiap tanaman yang berbeda-beda. Atau bisa menjadi semuanya, misalkan ya kalau salinitas itu kan kebanyakan semua tanaman itu responsif, terutama tanaman musim ya. Itu semuanya mungkin akan respon terhadap salinitas. Tapi batas ambangnya sampai dia bisa hidup di daerah yang salin itu akan berbeda-beda setiap tanamannya. Seperti itu. Itu gambaran bagaimana stressing berlaku untuk setiap jenis tanamannya. Itu berbeda-beda. Nah, kemudian ada resources atau sumber daya ya. Bahwa tanaman membutuhkan sumber daya untuk tumbuh dan menghasilkan suatu produk. Ya. Di sebagian besar agroekosistem, produktivitas tanaman dibatasi oleh ketersediaan satu atau lebih sumber daya yang dibutuhkan seperti hara, air, dan cahaya. Gitu ya. Tingkat hasil tanaman yang diperoleh adalah fungsi dari tingkat sumber daya pembatas dan efisiensi penggunaannya oleh tanaman. Ini seperti hukum minimum Liebig kalau nggak salah ya. Jadi terkadang tanaman itu pertumbuhannya akan dipengaruhi satu atau dua sumber daya saja. Gitu. Maksudnya kalau dua sumber daya ini rendah itu dia akan respon banget seperti itu ya. Misalkan NPK kita kasih ya. Saat kekurangan P1 tanaman, jagung misalkan. Misalkan tanaman jagung. Itu kita tidak beri pupuk P. Itu maka tanaman akan respon. Terlihat dari batang tanaman yang dekat dengan permukaan tanah itu akan berwarna ungu.
Nah, seperti itu. Itu responnya akan terlihat sekali. Seperti itu ya. Nah, intinya tanaman itu butuh sumber daya yang banyak jenisnya. Ya. Ini salah satu sumber daya yang dibutuhkan yaitu nutrisi tanaman atau hara tanaman ya. Kita sebutnya sebagai hara nutrisi sebenarnya. Ini hara tanaman yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Ada makro, ada esensial, ada non esensial. Ini sudah dipelajari sudah lama oleh kalian ya. Ini hanya sedikit saja. Nah, ini contoh dari sumber daya air ya. Kalau air itu kan ya, ini sebenarnya diulang lagi ya. Ada air gravitasi, ada air kapiler, kemudian ada air higroskopis. Ya, yang bisa dimanfaatkan berarti air kapiler gitu ya. Jadi air yang terabsorpsi atau terikat oleh ikat tanah, partikel tanah, tapi dia mempunyai ikatan tanah yang rendah. Gitu ya. Misalnya potensial airnya itu -1 kalau nggak salah ya. Jadi dia masih bisa diserap oleh tanaman. Kalau higroskopis dia terikat kuat. Gitu. Ya, bayangin saja mungkin ya. Bumi. Ini kan punya tingkat gravitasinya. Saat kita di permukaan bumi, gravitasinya ikatannya akan lebih kuat dibandingkan saat kita terbang dengan pesawat misalkan. Gitu ya. Itu ikatan gravitasinya akan lebih rendah. Apalagi kalau kita udah keluar atmosfer itu kan sudah tidak punya keterikatan dengan gravitasi bumi. Ya, udah ke angkasa sana itu maka tidak punya ikatan dengan gravitasi bumi. Itu berarti ini air gravitasi ini bayangan ini kalau sudah di angkasa sana ya, nih seperti ini. Jadi udah nggak ada keterikatan dengan soil partikel gitu. Seperti itu ya gambarannya. Nah, kemudian adalah spektrum ya. Kalau tanaman itu menyerap cahaya nampak ya 400 sampai 700 nanometer ya. Lambdanya itu 400 sampai 700. Nah, ini sama. Sama saja bentuknya. Hanya ada beberapa grafik. Jadi ini adalah energi yang dihasilkan total oleh cahaya matahari. Ini yang sampai ke permukaan bumi. Ini yang diserap oleh tanaman. Jadi tidak semua energi yang sampai ke bumi itu akan diserap oleh tanaman. Jadi hanya beberapa persennya saja. Hanya di bagian cahaya yang tampak 400 sampai 800 seperti itu. Oke, kuliah hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.